Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Oke, kali ini kita kembali untuk membahas soal-soal kaitannya dengan masuk perguruan tinggi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas materi tentang limit trigonometri lanjutan yang kemarin. Tapi sebelumnya seperti biasa ya, minta tolong untuk like dan subscribe-nya supaya channel ini bisa berkembang dengan baik. Oke, nah untuk limit trigonometri konsepnya sederhana. Ini sudah ada. Bahwa jika ada limit sin AX per BX, X mendekati 0, maka sama dengan A per B, tinggal ambil koefisiennya. Namun jika ada limit tan AX per BX, X mendekati 0 juga sama, yaitu sama dengan A per B. Nah pertanyaannya adalah gimana kalau ada cos? Pertanyaannya gimana kalau ada cos? Kalau ada cos dan dia menghasilkan 0, ingat, cos tapi menghasilkan nilai 0, bukan menghasilkan nilai selain 0. Jika cos menghasilkan 0, maka ada yang harus diubah. Yaitu apa? Jika bentuknya adalah 1 min cos X, maka harus diubah menjadi 2 sin kuadrat setengah X. Setengahnya dari ini. Jadi di sini 4, di sini 2. Seperti itu. Lalu jika ada 1 min cos kuadrat X, kita ubah ke dalam bentuk sin kuadrat X dengan koefisien X-nya sama. Namun jika kita ketemu dengan cos A min cos B, maka kita ubah ke dalam bentuk negatif 2 kali sin. Apa di sini isinya? Yaitu jumlah bagi 2. Kalau di sini dikurangi dibagi 2. Ini secara konsep sederhana aja gitu ya. Jadi biar lebih mengingatnya lebih mudah seperti itu. Dan ini cos ini yang sering keluar bentuknya bentuk seperti ini. Contohnya seperti apa? Yuk kita lihat. Ini contohnya sederhana dulu. Belum kita masuk ke materi-materi SBMPTN belum. Contoh, ketika ada limit sin 2x kali cos x per 3x, x mendekati 0, maka apa yang harus kita lakukan dulu? Ingat, sama ketika kita mengerjakan soal limit, yang harus kita lakukan adalah substitusikan dulu. Maka ini substitusikan, sin 0 sama dengan 0, 3 kali 0 juga 0, cos 0 menghasilkan 1. Cosnya tidak menghasilkan nilai 0, alias dia menghasilkan 1. Maka bisa kita langsung coret, ubah ke dalam 1. Langsung kita masukkan aja. Nah, berarti limitnya tinggal limit sin 2x dibagi 3x, x mendekati 0. Maka ini ada sin 2x per 3x menurut konsep tadi, ini sama dengan 2 per 3. Seperti itu ya. Nah, ini untuk yang pertama. Yang kedua, ada limit 1 min cos 4x dibagi 4x kuadrat untuk x mendekati 0. Sama. Untuk mengerjakan soal limit seperti ini, yang harus kita lakukan adalah substitusikan dulu. Substitusikan ini sama dengan 0. Substitusikan ke pembilang, cos 0 sama dengan 1. Tetapi 1 min 1 sama dengan 0. Artinya, karena kehadiran cos ini menyebabkan nilai 0 pada pembilang. Maka harus kita ubah. Ubahnya jadi yang mana? Karena di sini tidak ada pangkat 2-nya, maka diubah ke dalam bentuk yang pertama. Yaitu 1 min cos X sama dengan 2 sin kuadrat setengah X. Maka dari sini kita ubah menjadi bentuk limit 1 min cos 4X menjadi 2 sin kuadrat 2x setengahnya 4 dibagi 4x kuadrat, x mendekati 0. Nah, karena ini kuadrat, kita bisa jabarkan jadi limit x mendekati 0 untuk 2 sin 2x sin 2x dibagi 4 X kali X. Gitu ya. Nah, maka sama dengan ini 2 dibagi 4, 1 per 2. 2 per 1, 2. 2 per 1 juga 2. Maka kita bisa coret jadi hasilnya adalah
2. Gitu ya. Nah, satu lagi untuk yang sederhana. Jika ada limit cos 8x dikurangi cos 2x dibagi 1 min cos kuadrat 2x, x mendekati 0 sama dengan berapa? Sama seperti tadi, kita substitusikan aja dulu. Cos 0 1. Cos 0 1, tetapi 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Begitu pula untuk yang penyebut. Cos 0 1. 1 kurangi 1 juga sama dengan 0. 0 per 0. Karena dia 0 per 0 dan dia bentuknya cos, maka harus kita ubah. Ubahnya ke dalam bentuk apa? Yuk. Kalau ada cos dikurangi cos, ingat dirubah menjadi cos dikurangi cos. Min 2 sin sin. Berarti bisa ditulis min 2 sin sin dibagi. Lah, bagaimana dengan sudutnya? Ingat setengah jumlah. 8x tambah 2x, 10x dibagi 2, 5x. 8x kurangi 2x, 6x bagi 2, 3x. Nah, untuk yang ini, 1 dikurangi cos kuadrat 2x. Karena kuadrat, maka sudutnya tidak berubah. Maka menjadi sin kuadrat 2x dengan x mendekati 0. Nah, baru bisa ditulis limit min 2 sin 5x sin 3x dibagi sin 2x sin 2x. X mendekati 0. Gitu ya. Nah, karena rumus tadi mengakibatkan ketika ada seperti ini juga dia dikatakan sepasang. Ini juga dikatakan sepasang. Berarti jadinya menyebabkan sama dengan negatif 2 sendirian. Ini jadi 5 per 2. Yang ini 3 per 2. Bisa dicoret. Jadi menghasilkan negatif 15 per 2. Seperti itu. Ini contoh mudahnya. Contoh awalnya dulu. Jelas ya? Oke. Nah, gimana untuk soal SBMPTN-nya? Yuk kita lanjut. Kita lanjutkan lagi. Ini ada soal tentang limit trigonometri tapi pada tes senam PTN tahun 2012. Ada limit 1 min cos kuadrat 2x per x kuadrat tan x plus pi per 4 untuk x mendekati 0. Kalau ada soal seperti ini caranya bagaimana? Gitu ya. Kok ruwet gitu ya istilahnya, terlalu banyak fungsi. Nah, ingat, ketika kita mengerjakan soal limit seperti ini, yang harus kita lakukan, yuk tetap disubstitusikan dulu. Supaya kita tahu mana-mana yang perlu dihitung, mana-mana yang perlu diubah, dan mana yang perlu dicoret langsung. Contoh, yuk kita lihat. X mendekati 0, cos 0 bernilai 1. 1 dikurangi 1 bernilai 0. Oh, berarti ini harus diubah. Kenapa? Karena cos tapi menghasilkan nilai 0. Kemudian di sini x sama dengan 0. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk tan x sama dengan 0, 0 plus pi per 4 itu sama dengan pi per 4. Dan ingat pi per 4 itu 45 derajat, tan 45 derajat itu sama dengan 1. Gitu ya. Oke, belajar lagi untuk trigonometrinya. Karena dia menghasilkan nilai 1, sudah kita buang. Biar tidak terlalu ribet di sininya, gitu ya. Karena sudah kita buang, maka limitnya tinggal sederhana. Gitu. Maka cara mengerjakannya gimana ini? Kalau sudah seperti ini. Ya tinggal yang 1 min cos kuadrat 2x kita ubah. 1 min cos kuadrat 2x kuadrat, maka sudutnya tidak berubah sin kuadrat 2x. Sedangkan ini x kuadrat, x mendekati 0. Sama dengan limit sin kuadrat 2x. Sama saja sin 2x kali sin 2x. X kuadrat, x kali x. X mendekati 0. Gitu ya. Maka sin 2x per x, 2. Sin 2x per x, 2. Sama dengan 4. Seperti itu ya. Ini untuk senam PTN tahun 2012. Berarti jawabannya 4. Gitu ya.
Nah, lanjut. Nah, ini ada soal SBMPTN tahun 2013. Sama juga tentang limit trigonometri. Lalu gimana caranya? Sama, gitu ya. Ada limit cos X min cos 3X per X kuadrat dikalikan akar 4 min X. Maka yang harus kita lakukan substitusikan dulu. Cos 01 dikurangi 2. 0 kuadrat 0. Di sini ada akar 4 dikurangi X. X-nya disubstitusikan. 4 dikurangi 0, 4. Di akar menghasilkan nilai 2. Karena ini menghasilkan nilai 2 sama seperti tadi. Kita hapus aja. Ganti dengan 2. Maka fungsinya menjadi limit. Ini ada cos X min cos 3X dibagi 2X kuadrat. Seperti ini. Maka ini lebih sederhana. Nah, balik lagi. Kalau ada cos dikurangi cos, maka yang kita ingat min 2 sin. Balik lagi, nanti bisa di flashback lagi kalau lupa. Min 2 sin. Nah, untuk sudut yang pertama, setengah dari jumlah. Jumlahnya ini 1 tambah 3. X tambah 3X, 4X dibagi 2. 2X. X dikurangi 3X. Min 2X. Min 2X dibagi 2. Min X. Seperti itu ya. Nah, ini 2X kuadrat bisa saya tulis 2X. X mendekati 0. Ini sesama 2 bisa kita hapus. Maka sama dengan negatif 1. 2 per 1, 2. Negatif 1 per 1, negatif 1. Maka hasilnya 2. Berarti jawabannya yang seperti itu. Mudah ya? Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Bagaimana ketika ada soal SBMPTN tahun 2017, limit trigonometri kok X-nya mendekati tak hingga? Tadi kalau kita lihat, sebelumnya, pada video-video sebelumnya, X-nya mendekati 0. Gimana kalau X-nya mendekati tak hingga? Nah, ingat kalau ada X mendekati tak hingga, seperti ini, maka usahakan gimana caranya tetap membuat mendekati 0. Kita buat untuk tetap mendekati 0. Tetap. Kita harus buat untuk mendekati 0. Gimana caranya tak hingga supaya menjadi 0? Maka bisa kita misalkan X ke dalam bentuk variabel lain dengan hubungan P sama dengan 1/X. Misalkan variabelnya saya P, pengganti. Kenapa 1 per X? Karena kalau 1 per X, X-nya mendekati tak hingga, 1 dibagi tak hingga 0. Maka P-nya mendekati 0. Karena tujuan kita mendekati 0. Nah, karena P-nya dimisalkan 1 per X, maka X-nya juga 1 per P. Mengakibatkan itu. Maka perhitungan limitnya menjadi seperti ini. Ada limit. Bukan X mendekati tak hingga, tetapi menjadi P mendekati 0. Nah, karena di sini limitnya P mendekati 0, maka variabelnya harus P. Bukan X lagi. Maka yang variabel X di sini kita hapus. Ganti dengan variabel P dengan hubungan X sama dengan 1 per P. Maka di sini sin 3 per X sama saja 3P. Karena 1 per X sama dengan P. Gitu ya. Nah, di sini ada X kuadrat penyebut. Karena berubah menjadi P naik. Di sini menjadi P kuadrat. Yang cos menjadi 1 dikurangi cos 2P. Dikali sin P. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau sudah mengubah menjadi limit mendekati 0, maka kita bisa substitusikan. Ini hasilnya 0. Ini hasilnya 0. 1 dikurangi cos 0 itu 1. 1 kurangi 1 itu 0. Ini juga 0. Maka harus ada yang kita ubah. Kenapa? Karena ada yang cos. Maka kita ubah menjadi limit sin 3P. P kuadrat itu P kali P. 1 dikurangi cos 2P itu sama dengan
2 sin kuadrat P setengahnya cos 2P. Setengahnya 2, 1. Di sini ada sin P. P mendekati 0. Gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini bisa gitu ya. Di sini ingat sin kuadrat P sama saja sin P kali sin P berpasangan dengan P sama P habis. Gitu ya. Tinggal yang ini berarti sin 3P berpasangan dengan sin P. Jadi 3/1. Kebetulan di bawah ada 2 hasilnya 3/2. Berarti jawabannya adalah D. Seperti itu. Gitu ya. Mudah ya. Belajar tetap menyenangkan. Untuk SBMPTN tidak ada yang susah. Asal kita mau berusaha. Ingat bisa karena terbiasa. Gitu ya. Oke, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.